di sini kita akan membahas tentang logaritma, di mana logaritma itu berhubungan dengan eksponen dan bilangan berpangkat. Nah, jika kita ditanya A log B sama dengan berapa, itu berarti A pangkat berapa menghasilkan B. Nah, terus A log B sama dengan C, itu berarti A dipangkatkan C sama dengan B. Contoh 2 log 8. 2 log 8 yaitu 2 dipangkatkan berapa bisa menghasilkan 8, yaitu 2 dipangkatkan 3. Jadi 2 log 8 itu adalah 3. Contoh lain 3 log 9 sama dengan 3 log 9 yaitu 3 dipangkatkan berapa bisa menghasilkan 9, dimana 3 itu yaitu dipangkatkan dengan 2 supaya bisa menghasilkan 9, yaitu jawabannya 2. Nah A ini atau 2, 3, A itu disebut basis atau bilangan pokok, yang dimana A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dari 1. Sedangkan B atau 8 dan 9 itu disebut numerus, yaitu bilangan yang dicari pangkatnya. Ini pangkatnya. Dan jika A tidak ditulis, maka A adalah 10. Contoh log 100 sama dengan, karena di sini tidak ditulis berarti di sini adalah 10, karena jika A tidak ditulis A itu adalah 10, berarti ini 10 log 100, di mana 10 log 100 itu adalah 2. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama yaitu sifat dasar. 1. A log A sama dengan 1. Karena jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh 3 log 3 sama dengan 1. Nah, ingat ya, karena basis dan numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Contoh lain, log 10 sama dengan 1. Ingat ya, karena tidak ditulis di sini berarti hasilnya adalah 10. Jadi 10 log 10, dimana kalau basis dan numerusnya sama yaitu hasilnya 1. Kedua, A log 1 sama dengan 0. Jika basis dan numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya yaitu sifat operasi, di mana A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, jika kita bertemu perkalian dalam logaritma, maka dapat kita uraikan dengan cara penjumlahan logaritma dengan basis yang sama dan numerus yang berbeda. Nah, contoh kita menentukan 2 log 6 sama dengan, 2 log 6 ini bisa kita uraikan dalam bentuk perkalian. Nah, dengan cara yaitu 2 dikali berapa supaya bisa menghasilkan 6, yaitu 2 dikali 3. Jadi kita tulis 2 log 2 dikali 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi 2 log 2 kali 3. Nah, dalam perkalian ini masih dapat kita uraikan dalam bentuk penjumlahan, di mana dalam bentuk penjumlahan itu dengan cara basis yang sama dan numerus yang berbeda, yaitu 2 log 2 ditambah 2 log 3 sama dengan 2 log 2. Ingat sifat pertama ya, dimana kalau basis dan numerusnya sama yaitu 1, berarti 2 log 2 sama dengan 1 ditambah 2 log 3.
2 log 6 sama dengan 1 ditambah 2 log 3. Selanjutnya yaitu yang keempat, A log B per C. Nah, jika kita seperti ini dapat kita uraikan dalam penjumlahan logaritma, di mana A log B dikurang A log C. Contoh, misalnya 5 log 4 per 5 sama dengan, nah jadi yang ini bisa kita uraikan dalam bentuk pengurangan logaritma. Jadi kita tulis 5 log 4 dikurang 5 log 5 sama dengan 5 log 4. Nah, di sini 5 log 5, ingat numerus dan basis sama, berarti yaitu 1. Jadi 5 log 4 per 5 sama dengan 5 log 4 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat kelima itu ada A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, contoh 2 log 32 sama dengan, nah 2 ini bisa kita tulis saja ke depan. Nah, 32 ini sama dengan 2 di pangkat 5. Jadi kita tulis 2 log 2 pangkat 5. Nah, seperti sifat yang kelima ini, di mana pangkatnya ini atau N ini kita tulis ke depan yaitu 5. Jadi yang tersisa ini adalah 2 log 2 sama dengan 5. 2 log 2 itu ingat numerus sama basisnya sama. Jadi 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 5 dikali 1 adalah 5. Jadi jawaban dari 2 log 32 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu sifat keenam. Sifat keenam ini adalah A pangkat M log B di pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Nah, di sifat keenam ini ada pangkat di tiap basis dan numerus ya. Contoh 8 log 4 sama dengan, nah 8 ini sama dengan 2 di pangkat 3. Nah, 4 ini sama dengan 2 pangkat 2, berarti log 2 di pangkat 2 sama dengan, nah dimana seperti sifat keenam ini, dimana pangkat antara basis dan numerus itu dibuat dalam bentuk pembagian. Nah, dimana pangkat dari numerus ini dibuat pertama dan pangkat dari basis ini dibuat yang kedua. Jadi 2 per 3 dikali 2 log 2 sama dengan 2 per 3. Nah, 2 log 2 ini basis dan numerusnya sama, berarti jawabannya adalah 1. Nah, 2 per 3 dikali 1 yaitu 2 per 3. Jadi jawaban dari 4 log per 8 sama dengan 2 per 3. Nah, selanjutnya sifat ketujuh. Sifat ketujuh itu A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, di sifat ketujuh ini yaitu ada yang dibalik, yaitu dimana basis dan numerus dibalik, yaitu basis menjadi numerus dan numerus menjadi basis. Contoh 8 log 2 sama dengan, kita masukkan rumus. Nah, 1 ini memang dari rumus, jadi kita tulis 1. Nah, tadi di rumusnya ini ada dibalik kan antara numerus dan basis. Jadi di sini kita balik menjadi 2 log 8 sama dengan 1. Nah, 2 dari log 8 ini, 2 pangkat berapa bisa menghasilkan 8? 3. Jadi 1 per 3. Jadi hasil dari 8 log 2 itu sama dengan 1 per 3. Nah, selanjutnya yaitu sifat ke-8. Sifat ke-8 itu A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, di sifat ke-8 ini untuk menentukan hasilnya
kita bisa lihat dari sini ya. Yang penting dari ini nih berurutan, yang ini sama-sama B dan yang ini sama-sama C. Jadi kita lihat dari awal dan akhir. Jadi dia bisa menghasilkan A log D. Contoh, 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Nah, kita lihat seperti yang dicontoh yang di sini karena numerusnya tuh sama. Nah, sama-sama 2 dan di sini sama-sama 5. Jadi kita lihat dari akhir. Karena kalau kita harus mencari satu persatu itu tuh susah, harus diuraikan satu persatu. Nah, jadi kita lihat dari awal ini dan akhir. Jadi dapat 3 log 9. Nah, di mana 3 dari log 9 itu adalah 2. Nah, selanjutnya yaitu menghitung pH. Nah, pH ini berhubungan dengan logaritma karena untuk menentukan pH kita dapat menggunakan logaritma. Karena logaritma ini digunakan dalam kimia untuk menghitung derajat keasaman atau pH suatu larutan dengan rumus pH min log H plus itu digunakan ketika menghitung asam kuat. Nah, H plus akar Ka dikali Ma untuk menghitung asam lemah. Nah, POH sama dengan min log OH min digunakan untuk menghitung basa kuat. Nah, sedangkan OH min sama dengan akar Kb dikali Mb digunakan untuk menghitung basa lemah. Nah, contoh soal, hitunglah pH dari larutan NaOH 0,01 m. Nah, 0,001 m ini kita rubah dulu ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi dapatlah 1 dikali 10 pangkat min 3 m. Nah, karena NaOH ini termasuk basa kuat, jadi kita menggunakan rumus yang ini. POH sama dengan min log OH min. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. POH sama dengan min log OH min. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan rumus, kita tulis lagi POH sama dengan min log dan masukkan OH min. Dimana OH min ini tadi yaitu yang ini 1 kali 10 pangkat min 3. Terus POH sama dengan, karena di sini min, jadi minnya kita turunkan. Jadi 1 dikali 10 min 3 itu adalah 3. Karena di sini min kita tulis min 3. Jadi POH sama dengan di sini min kali min yaitu plus. Jadi dapatlah POH-nya adalah 3. Nah, untuk menghitung pH dari NaOH ini kita gunakan rumus pH ditambah POH sama dengan 14. pH sama dengan 14 dikurang POH. pH sama dengan 14. POH-nya tadi yang ini kita sudah dapat, berarti 3, yaitu 14 dikurang 3. Terus pH sama dengan 14 dikurang 3 yaitu 11. Jadi pH dari NaOH 0,01 itu adalah 11.